Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Jemaat GKI Klasi Solo. Senang sekali rasanya saya menyambut Bapak Ibu Saudara lagi di dalam program Bina Iman kali ini. Bapak Ibu Saudara, program Bina Iman kali ini akan mengambil bacaan dari Mazmur pasal yang ke-22. Mazmur pasal yang ke-22 ayat yang pertama sampai yang ke-32. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Rusa di kala fajar, Mazmur Daud. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru, tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Allahku, aku berseru pada waktu siang, tetapi engkau tidak menjawab. Dan pada waktu malam, tetapi tidak juga aku tenang. Padahal engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Kepadamu nenek moyang kami percaya, mereka percaya dan engkau meluputkan mereka. Kepadamu mereka berseru-seru dan mereka terluput. Kepadamu mereka percaya dan mereka tidak merasa malu. Tetapi aku ini ulat dan bukan orang, celah bagi manusia, dihina oleh orang banyak. Semua yang melihat aku mengolok-olok aku. Mereka mencibirkan bibirnya, menggelengkan kepalanya. Ia menyerah kepada Tuhan, biarlah dia meluputkannya, biarlah dia melepaskannya. Bukankah dia yang berkenan kepadanya? Ya, engkau yang mengeluarkan aku dari kandungan. Engkau yang membuat aku aman pada dada ibuku. Kepadamu aku diserahkan sejak aku lahir, sejak aku dalam kandungan ibuku. Engkaulah Allahku. Janganlah jauh daripadaku, sebab kesusahan telah datang dan tidak akan ada yang menolong. Banyak lembu jantan mengerumuni aku, banteng-banteng dan basan mengepung aku. Mereka mengangkat mulutnya terhadap aku seperti singa yang menerkam dan mengaum. Seperti air aku tercurah dan segala tulangku terlepas dari sendinya. Hatiku menjadi seperti lilin, hancur luluh dalam dadaku. Kekuatanku kering seperti beling, lidahku melekat pada langit-langit mulutku, dan dalam debu maut kau letakkan aku. Sebab anjing-anjing mengerumuni aku, gerombolan penjahat mengepung aku, mereka menusuk tangan dan kakiku. Segala tulangku dapat kuhitung. Mereka menonton, mereka memandangi aku. Mereka membagi-bagi pakaian di antara mereka, dan mereka membuat undi atas jubahku. Tetapi engkau Tuhan janganlah jauh. Ya kekuatanku, segeralah menolong aku. Lepaskanlah aku dari pedang, dan nyawaku dari cengkeraman anjing. Selamatkan aku dari mulut singa, dan dari tanduk banteng. Engkau telah menjawab aku. Aku akan memasyurkan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji engkau di tengah-tengah jemaah. Kamu yang takut akan Tuhan, pujilah dia. Hai segenap anak cucu Yakub, muliakanlah dia dan gentarlah terhadap dia. Hai segenap anak cucu Israel. Sebab ia tidak memandang hina ataupun merasa jijik kesengsaraan orang yang tertindas. Dan ia tidak menyembunyikan wajahnya kepada orang itu. Dan ia mendengar ketika orang berteriak meminta tolong kepadanya. Karena engkau akan memuji-muji dalam jemaah yang besar, nazarku akan kubayar di depan mereka yang takut akan dia. Orang-orang yang rendah hati akan makan dan kenyang. Orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji dia. Biarlah hatimu hidup untuk selamanya. Segala ujung bumi akan mengingatnya dan berbalik kepada Tuhan. Dan segala kaum dari bangsa-bangsa akan sujud menyembah di hadapannya. Sebab Tuhanlah yang empunya kerajaan. Dialah yang memerintah atas bangsa-bangsa. Ya, kepadanya akan sujud menyembah semua orang sombong di bumi. Di hadapannya akan berlutut semua orang yang turun ke dalam debu, dan orang yang tidak dapat menyambung hidup. Anak-anak cucu akan beribadah kepadanya, dan akan menceritakan tentang Tuhan kepada angkatan yang akan datang.
Mereka akan memberitakan keadilannya kepada bangsa yang akan lahir nanti, sebab ia telah melakukannya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bacaan kita menggambarkan bagaimana kesengsaraan, bagaimana penderitaan yang dialami oleh sang pemazmur di dalam bacaan kita, di mana ia mengalami begitu banyak penderitaan, ancaman, cemoohan, bahkan tekanan-tekanan dari musuh-musuhnya. Dan di tengah kesengsaraan dan penderitaan yang dialami oleh pemazmur, ia menyatakan bahwa dirinya merasa ditinggalkan oleh Allah. Allah seolah-olah tidak menolong dirinya, tidak hadir di dalam setiap hal yang ia alami. Kita dapat melihat di dalam bacaan kita bagaimana orang ini merasakan kekosongan di dalam dirinya ketika Allah dirasa tidak hadir di dalam kehidupannya. Tetapi yang menarik Bapak Ibu Saudara di dalam bacaan kita, meskipun demikian banyak sekali hal yang dialami oleh pemazmur, sang pemazmur tidak kehilangan imannya kepada Tuhan. Sang pemazmur tidak kehilangan ketekunannya kepada Tuhan, bahkan ketika dirinya mengalami kesengsaraan dan penderitaan yang sedemikian besar. Ketika ia menghadapi begitu banyak perlawanan dan ancaman dari musuh-musuhnya, dia merasa ditinggalkan oleh Allah. Tetapi sejatinya ia tetap mengetahui bahwa Allah tetap hadir dalam kehidupannya, tetap berada di dekatnya. Sang pemazmur tetap menjunjung kebesaran Allah, tetap mengagung-agungkan Allah, dan berharap Allah tetap hadir di dalam kehidupannya. Sang pemazmur tetap menunjukkan bagaimana Allah berkuasa atas seluruh dunia. Allah tetap berkuasa atas seluruh ciptaan yang Ia ciptakan. Bahkan di sini pemazmur juga mengajak setiap orang, baik orang-orang yang mungkin berada dalam konteksnya waktu itu ataupun generasi setelahnya di dalam bacaan kita, untuk tetap mengagungkan dan percaya kepada Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, di dalam bacaan ini juga, Mazmur ini tentu kita mengingat bagaimana pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Tuhan Yesus yang menyatakan bagian dari Mazmur ini, yaitu Eli Eli lama sabachthani, atau Allahku Allahku mengapa engkau meninggalkan aku. Salah satu ayat yang diambil, yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus ketika ia berada di atas kayu salib. Memang waktu itu Tuhan Yesus mengalami penderitaan yang sedemikian besar juga, di mana ia harus menanggung setiap dosa yang dialami oleh manusia di atas kayu salib. Tuhan Yesus harus mengorbankan nyawanya demi keselamatan umat manusia. Hal ini menunjukkan bahwa Tuhan memiliki cinta yang begitu besar bagi manusia. Tuhan memiliki begitu besar kasih dan pengampunan bagi manusia. Pengorbanan Tuhan Yesus menunjukkan bahwa Tuhan sebenarnya tidak pernah meninggalkan manusia. Meskipun seperti yang dikatakan pemazmur, mengapa Allah meninggalkan aku di dalam pergumulan. Tetapi sejatinya Allah tetap menunjukkan kasih-Nya. Salah satu buktinya adalah pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Bapak Ibu Saudara, mungkin setiap kita juga mengalami begitu banyak penderitaan dan pergumulan di dalam kehidupan kita, yang mana mungkin juga membawa kita ke dalam situasi mengapa Allah meninggalkan aku. Tetapi pada momen Jumat Agung ini, kita mengingat bagaimana pengorbanan Tuhan di atas kayu salib demi menebus dosa kita, demi menyelamatkan kita dari hukuman maut. Sebuah anugerah yang besar yang Tuhan berikan pada kita. Salah satu bentuk dan bukti bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita. Untuk itu tetaplah beriman kepada Tuhan, tetap berpegang pada cinta kasih Tuhan, meskipun pergumulan penderitaan masih dan tetap terjadi di dalam kehidupan kita. Selamat menghayati kematian Tuhan Yesus. Tuhan menyertai kita semua. Amin.